Kita membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 25. Mari kita membaca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Amin. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta. Silakan. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita baru saja membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 25 di bawah tema lambat percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menegur dua muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka ke Emmaus, mereka bertemu dengan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit. Mereka ditegur karena ketidaktahuan mereka terhadap Dia dan kelambatan mereka percaya kepadanya dan percaya kepada fakta kebangkitan. Itu membuat Kristus menegur mereka. Dua murid ini lambat percaya kepada Kristus, lambat percaya kepada fakta kebangkitan Kristus, karena mereka lambat memahami segala sesuatu yang tertulis dalam Perjanjian Lama mengenai Yesus Kristus Tuhan. Mulai dari kelahirannya, penderitaannya, sampai kepada kematian dan kebangkitan. Mereka lambat memahami hal itu, walaupun itu telah tertulis dalam Perjanjian Lama. Mereka lambat percaya kepada fakta kebangkitan Kristus karena mereka lambat mengerti nubuatnya bahwa Dia akan mengalami banyak penderitaan dan mati dan bangkit pada hari ketiga seperti yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 22. Mereka lambat karena lambat percaya kepada Kristus, lambat percaya pada fakta kebangkitan Kristus karena mereka lambat memahami nubuat Kristus sendiri mengenai penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Mereka lambat percaya kepada fakta kebangkitan Kristus karena salah memahami mengenai Kristus. Mereka tidak menerima bukti bahwa Kristus harus dicela, direndahkan, dihina, dipukul, ditampar, diludahi, dianiaya sampai kepada kematiannya secara terhina dan kemudian dikuburkan. Mereka tidak menerima fakta itu. Karena bagi mereka, Yesus Kristus adalah Raja yang datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu adalah pengertian mereka yang salah tentang Mesias. Pengertian mereka yang salah tentang Kristus. Karena itu ketika Kristus mati, mereka menganggap harapan mereka untuk pembebasan dari pemerintahan Roma telah selesai. Sehingga ketika ada berita bahwa Kristus bangkit, itu membuat mereka menjadi kebingungan. Apakah benar bahwa Dia bangkit? Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Mereka lambat percaya kepada fakta kebangkitan Kristus karena mereka lambat memahami kesaksian para wanita yang telah datang ke kubur Kristus dan memang Kristus telah bangkit. Mereka juga lambat percaya kepada Kristus karena mereka lambat memahami pemberitaan para malaikat bahwa Kristus telah bangkit, bahwa kuburnya telah kosong, bahwa Dia mendahului mereka ke Galilea. Mereka lambat memahami pemberitaan para malaikat.
Karena itu Kristus menegur mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diajarkan bahwa ketidaktahuan, kesalahan memahami, kelambatan pengertian pada apa yang tertulis mengenai fakta kebangkitan Kristus dalam Alkitab itu sangat berbahaya. Kita bisa jatuh dalam ketidakpercayaan kepada Kristus. Kita bisa jatuh dalam penyangkalan kepada Kristus. Bahkan kita bisa jatuh dalam penolakan kepada Kristus. Jadi pentingnya pengertian pemahaman yang benar mengenai Kristus dan fakta kebangkitannya sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Hanya Alkitab yang dapat memberikan kepada kita pemahaman yang benar mengenai Kristus, mengenai karyanya, mengenai bukti kebangkitannya. Selain Alkitab, tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Jadi jangan mencari-cari wahyu yang baru untuk mendapatkan berita mengenai Yesus Kristus Tuhan kita dan karyanya. Karena kita tidak akan mendapatkan hal itu. Semua itu harus didapatkan dari Alkitab. Sebab itu kita harus senang dan tekun membaca Alkitab. Kita harus berusaha mendengarkan khotbah-khotbah yang benar, yang lahir dari penggalian yang benar terhadap apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita harus memberikan pendengaran kita kepada khotbah-khotbah dari mereka yang belajar teologi, dari mereka yang percaya kepada apa yang tertulis dalam Alkitab, yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan yang menjelaskan Alkitab berdasarkan penggalian yang benar, penggalian yang sesuai dengan prinsip-prinsip penggalian terhadap Alkitab. Jika tidak, maka kita bisa jatuh dalam pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru kepada Kristus dan fakta mengenai kebangkitannya. Jangan mendengarkan mereka yang mengutus diri sendiri. Jangan mendengarkan mereka yang tidak belajar teologi, yang hanya bermodalkan semangat untuk berkhotbah. Mereka dapat menyesatkan kita. Mereka dapat membuat kita tidak memahami Kristus yang dimaksudkan dalam Alkitab. Mereka dapat membuat kita meninggalkan Injil Yesus Kristus. Mereka dapat membuat kita tidak percaya dan mengabdi kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi marilah kita terus meningkatkan diri untuk belajar Alkitab dengan baik, mendengarkan pemberitaan-pemberitaan yang benar berdasarkan penggalian dan pemahaman yang benar terhadap Alkitab. Karena jika tidak demikian, kita jatuh dalam ketidaktahuan dan kita jatuh dalam penyangkalan dan kemudian kita bisa menuai kebinasaan. Tetapi kita bukanlah pengikut Kristus demikian. Melainkan kita adalah pengikut Kristus yang mengasihi Kristus dan mengasihi firman sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita doa. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus selamanya. Kami menyambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Mohon Roh Tuhan memeteraikan dalam hati dan pemikiran kami. Memberikan kami semangat dan ketekunan untuk belajar firman-Mu dari Alkitab mengenai Kristus, mengenai karya Kristus, mengenai segala hal tentang Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus, agar kami tidak ragu-ragu dan tidak menjadi lambat untuk percaya kepada Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Shalom, Tuhan.